Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gia Desi Agustin dengan nosis 2026230448. Halo semuanya, dalam proses pembelajaran berbasis teknologi, saya merasakan dua pengalaman yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yuk simak lebih lanjut untuk tahu lebih detailnya. Apa sih sinkronus dan asinkronus itu? Sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung di waktu yang sama, biasanya berlangsung melalui platform seperti Zoom atau Google Meet. Dengan cara ini, pengajar dan peserta bisa saling berinteraksi, berdiskusi, dan bertanya jawab secara real time. Saat mengikuti pembelajaran sinkronus seperti melalui Zoom, saya merasakan suasana yang mirip dengan kelas tatap muka. Interaksi terjadi secara langsung, saya bisa bertanya ketika belum memahami materi, berdiskusi dengan teman, serta mendapatkan penjelasan tambahan dari WI saat itu juga. Untuk pembelajaran pada hari ini dibimbing langsung oleh Bapak WI Riki Pramana Surya Negara. Dari pengalaman saya, kelebihan pembelajaran sinkronus ini adalah saya bisa langsung berinteraksi dengan sesama peserta, berpartisipasi aktif, serta mengajukan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, materi yang disampaikan secara langsung lebih jelas, lengkap, dan interaktif. Kita juga dapat langsung bertanya dan mendapatkan jawaban dari pengajar tentang hal-hal yang kurang dipengerti pada saat itu. Selain itu, meningkatkan pemahaman materi karena belajar secara langsung. Untuk kekurangan pembelajaran sinkronus adalah kurang fleksibel, karena harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jika ada kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, saya bisa ketinggalan materi. Selain itu, ketika penjelasan berlangsung cukup cepat, terkadang saya sulit untuk memahami semua sekaligus karena tidak bisa mengulang penjelasan secara langsung seperti pada video rekaman. Selanjutnya ada asinkronus, adalah pembelajaran yang bisa dilakukan secara fleksibel, tidak dibatasi waktu. Materi biasanya diberikan dalam bentuk PDF, PPT, modul, atau bahan bacaan yang bisa diakses kapan saja, seperti video saat pelaksanaan MOOC atau mengerjakan tugas secara mandiri. Berbeda dengan sinkronus, pembelajaran asinkronus lebih fleksibel. Biasanya, saya menerima materi dalam bentuk modul, PPT, PDF, bahkan rekaman video, atau tugas yang bisa dikerjakan dalam batas waktu tertentu. Saya bisa belajar kapan saja sesuai waktu luang. Menurut saya, metode ini membuat saya lebih mandiri. Saya bisa mengulang video jika belum paham, mencatat dengan lebih tenang, dan menyesuaikan kecepatan belajar sesuai kemampuan. Selain itu, pembelajaran asinkronus biasanya diberikan tugas mandiri yang harus diselesaikan sesuai instruksi. Tugas-tugas tersebut membantu saya memahami materi secara lebih mendalam karena saya tidak hanya membaca atau menonton, tetapi juga langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Mengerjakan tugas mandiri yang melatih kedisiplinan, manajemen waktu, dan tanggung jawab karena saya harus mengatur sendiri kapan mulai mengerjakan dan memastikan tugas selesai sebelum batas waktu pengumpulan. Kelebihan asinkronus sendiri yaitu belajar bisa dari mana saja dan kapan saja, akses materi gampang, tinggal buka web atau platform belajar, bisa belajar santai sambil rebahan atau minum kopi, materi tersedia dalam bentuk modul, PDF, ataupun video, bisa mengeksplor berbagai informasi sesuai minat atau kebutuhan. Dari pengalaman saya, kekurangan pembelajaran asinkronus sendiri adalah kurangnya interaksi secara langsung maupun dari WI maupun teman-teman. Ketika ada materi yang sulit dipahami, saya tidak bisa langsung bertanya dan harus menunggu balasan di forum atau pesan. Selain itu, karena waktunya fleksibel, terkadang saya jadi kurang disiplin dan menunda-nunda mengerjakan tugas. Jika tidak bisa mengatur waktu dengan baik, materi bisa menumpuk dan justru membuat saya kewalahan. Menurut saya, jika kedua metode ini dikombinasikan dengan baik, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, seimbang, dan mampu memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda. Namun, keberhasilan dari kedua metode tersebut tetap bergantung pada kita sendiri dengan bersikap disiplin dalam mengatur waktu, konsisten dalam belajar, dan aktif dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Tujuan belajar yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Sekian, terima kasih.